Jungle. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kita kitab Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang menjaga anggota tubuh kita daripada berbuat maksiat. Yang terkhusus yaitu adalah anggota tujuh kita. Di antara tujuh anggota tersebut adalah kemaluan. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sudah kita bicarakan semalam, man lam yahfad ainahu lam yahfad dzakarahu wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifdzi dinihi wa zinal aini min kaba'iris saghairi al muaddi ila zinal farji. Artinya barang siapa yang tiada memeliharakan ia akan matanya, niscaya tiada dapat ia memeliharakan zakarnya. Dan barang siapa yang tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, niscaya tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Dan zina mata itu yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina faraj ataupun kemaluan. Nah, sampai di situ semalam bahwa untuk menjaga daripada kemaluan ini harus menjaga 4 perkara. Yang pertama yaitu memelihara mata daripada melihat akan perempuan yang hilang ataupun ajnabiyah. Untuk menghindari daripada maksiat kemaluan, maka yang pertama adalah dengan menjaga mata. Jangan sampai mata kita ini melihat kepada perempuan yang hilang ataupun ajnabiyah. Nah, wayah ini kita untuk melihat bibin yang hilang ini kada perlu lagi turun ke tanah. Ya, di HP itu, namun mau membuka itu banyak banget ini. Nah, maka hendaknya juga seorang perempuan jangan mengumbar auratnya, jangan memperlihatkan dirinya di hadapan umum. Di media sosial itu adalah secara umum, secara luas. Amun keluar rumah aja itu orang di sekitar aja nang lihat. Tapi emunnya di media sosial, walaupun orangnya di dalam kamar, tapi itu bukan hanya di sekitar nang melihat, sabungnya orang awam mengaksesnya.
Nah jadi jaga mata, lalakiannya menjaga mata, bibiniannya menutup aurat, ya kan? Amunnya bibiniannya membuka aurat, lalakiannya kada kawa menjaga mata, nah terjadilah apa ya perkosaan, perzinahan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus kita menjaga mata. Mata kita ini merupakan jendela di dalam hati kita. Jadi mata ini melihat, hati merekam. Bila kada bisa menjaga mata, maka secara pasti kada bisa menjaga hati. Rancak juga dikisahkan Nabi Daud alaihi salam. Suatu ketika Nabi Daud ini melihat bini daripada komandannya yang sangat cantik luar biasa. Akhirnya terpikirkan oleh Nabi Daud. Padahal Nabi Daud ini sudah berisi bini 99. Baisi bini 99 melihat bibinian lumas tu tatak menaksir. Amun seorang baisi bini saikungannya aja makinnya Wadah nak 99 aja kan dia tatap menaksir. Apalagi mun seorang saiku, apalagi mun kadada baginya Wadah buat jomblo nah. Jadi jaga matanya. Napa dipikirkan oleh Nabi Daud? Hendak mengambil bini komandan juga. Lalu caranya kayak apa? Nah, maka setiap kali perang komandan ini diutus. Setiap kali perang komandan ini disuruh untuk tolak peperangan. Mengkarena rancakan biar jaga nang kayak apa, biar harap nang kayak apa, terus sekali-sekali kalah juga. Nah akhirnya apa? Komandan ini pun meninggal dunia. Dengan sebab meninggal dunia, akhirnya mau dikawin oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, caranya itu walaupun dengan cara ujur aja kan. Kada langsung nikah talak aja bini kamu ambil kan. Kada tak secara kasar ada, tapi secara apa tuh secara halus juga. Ya kan? Secara halus buat mau orang kada tahu ya kata mengurangkan tahodan. Berarti Nabi Daud ini sesuai aja itu karena sudah mati. Anggapan apalagi itu ini karena berjasa lakinya ini makinnya ayo kata. Dengan apa tuh dengan alasan kata lakinya sudah berjasa rancak berperang, maka bininya ini karena telantar biar apa ambil jadi bini. Nah makin ayo bang, kadang menaruh curiga kan. Dikawin oleh Nabi Daud, hendak dikawin oleh Nabi Daud alaihissalam. Datang malaikat kedua, yang mana dua orang malaikat ini saling berperkara. Napa perkaranya? Saikung malaikat berisi kambing 99. Saikung malaikat ini berisi kambing saikungannya. Nah lalu si malaikat yang 99 berisi kambing tadi hendak mengambil kambing nang saikung itu sakira menggenapakan 100. Nang saikung ni kadang aku menunjukkan apakah berisi kambing saikungannya. Ya kali dua ikung berisi kawa jadi julung saikung-ikung. Ini seikungannya nang ingin juga. Itu nah hendak diambil barabut. Lalu datang kepada Nabi Daud hendak minta putusakan kayak apa keputusannya nang kayak. Ujar Nabi Daud, ini adalah perbuatan zalim. Ini kada boleh melakukan nang kayak ini. Dengan keputusan tersebut, kedua malaikat tadi pun menghilang. Akhirnya Nabi Daud sadar, oh berarti aku pangan disindir. Ya kan? Seorang juga nama memutuskan kada boleh nang kayak itu.
Nah jadi kenapa jadi sampai tadi itu hendak mengawini bini kumandan itu karena melihat. Nah jadi bila melihat maka pasti tak pikirkan. Nya orang hukum dunia itu salah satunya tuh adalah karena melihat. Orang banyak keinginan itu salah satunya adalah melihat. Mun orang kada melihat itu kada ada kemauan, kada ada keinginan. Adanya kemauan itu dasarnya diawali dengan melihat. Itu aja. Asalnya kada hendak kada nukarkan kendaraan. Tapi melihat brosurnya murahnya aja, uang mukanya 1 juta aja. Nah, duit di kantong ada. Ya kan? Duit di kantong ada. Mau kada mau, akhirnya hendak nukar kendaraan menginto. Coba karena kada melihat, kada tahu, mun kada tahu kayak apa hendak. Tuh. Mun kada tahu tuh kayak apa hendak. Kada mungkin. Nanya melihat dahulu, imbah melihat tahu, imbah tahu bakal hendak jadinya. Dari mana kehendak tadi? Iya datangnya dari mata nih. Melihat murah, duit di kantong ada. Maka ada lagi pada menukar, ada memikirkan pajang bayarnya kayaknya tuh bayarannya tuh pajang 12 bulan lagi. Nanti pikirannya kawan menukar dahulu. Nah akhirnya akhirnya ya tak tukar kendaraan tadi. Jadi banyaknya keinginan itu diawali dengan melihat. Bilanya kita kada melihat, nah maka di situ kada mungkin muncul kemauan. Kayak itu juga, tapi bilanya kada melihat lawan di binian, maka kada mungkin menghayalkan di binian. Nah sehingga di sini yang pertama adalah memelihara mata. Kedua yang kita terusakan, kedua memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang hilang. Nah kedua wadah imbah pertama melihat lawan perempuan yang hilang tadi, maka yang kedua akan masuk pemikiran ke dalam hati, lalu menghayalkan, lalu memikirkan. Namun sudah tak pikirkan, didukung kaitan dengan syahwat yang tinggi, nah bisa kada normal lagi pikirannya. Mun hati sudah membayangkan macam-macam itu, nah lalu didukung dengan syahwat yang tinggi, nah maka otak ini jadi hilang akalnya. Makanya sudah dikatakan man qama dzakar zalal aqal. Barang siapa nang bangun syahwatnya, maka hilanglah akalnya. Jadi tadi pertama harus jaga mata. Dengan bisa menjaga mata, maka pasti bisa menjaga hati. Jadi intinya di mana tuh kita? Di mata sini. Nah, munnya mata nih kita dilihatkan terus tuh. Nah, maka hati memikirkan jadinya. Maka bila hati ini memikirkan, ya, makanya bebas melakukan kada kayak anggota tubuh. Kalau hati ini memikirkan, ya, berpikir ataupun menghayalkan sesuatu itu, inya kada ada batasan. Oh, kalau hati bahaya, siapa ada yang membatasi? Kada ada. Ya, nah jadi yang paling ngalih itu kita menjaga hati ini. Nah, walaupun mata sudah tajam, hati masih kawal memikirkan. Nah jadi yang pertama mata ini jangan terlalu didiatakan, jangan melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Maka hati itu walaupun sudah mata kada melihat lagi, hati sudah merakam. Sudah terakam dalam hati, walaupun mata berpajam, tetap awak membayangkannya. Asalnya dari mana? Dari pandangan tadi.
Makanya dikatakan dari mana datangnya cinta itu kan? Dari mata turun ke hati gitu kan? Oh, apa pantunnya apa kan? Hah? Apa pantunnya kan? Bon. Dari mana punai melayang gitu kan? Nah, kalau paham ya kalau lain paham ini kan? Ya kan? Jadi kenapa? Karena dari mata ini turun ke hati. Nah, hati mah olahnya, hati mah mikirakannya. Walaupun mata terpajam sudah, mata berpajam sudah kepada bebencilang tuh mata, tapi hati kawah memikirakannya. Nah, jadi hati ini sangat, dimensinya tuh sangat luas. Bebasnya, walaupun inya berada di mana aja awaknya, tapi hati kawah kemana-mana. Awaknya tuh di mana aja berada, tapi hatinya kawah kemana-mana. Nah, jadi harus kita menjaga hati. Hati ini jangan sampai kita keruhkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, memeliharakan akan perut daripada memakan yang syubhat. Nah, jadi yang pertama jaga mata, yang kedua jaga hati, yang ketiga jaga makanan. Jangan sampai makan makanan yang syubhat atau yang kada tahu halal haramnya. Itu dihindari. Jadi bilanya kita semalam menghindari daripada yang syubhat, nah maka insya Allah terjaga daripada yang haram. Karena syubhat ini merupakan batasan antara halal lawan haram. Jadi tengah-tengahnya itu syubhat, ini halal, ini haram. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah syubhat. Bila orang kada mengambil syubhat, maka pasti kada akan terjatuh dalam yang haram. Tapi bila orang ini mengambil yang syubhat, nah maka bisa-bisa kenanya talalar kepada yang haram, malalar kepada yang haram. Nah, ini syubhat itu adalah batasan antara halal lawan yang haram. Maka untuk menjaga nafsu kita, menjaga daripada kemaluan kita daripada berbuat maksiat, nah maka jangan memakan daripada makanan yang syubhat. Jadi yang harus kita makan itu adalah makanan yang halal. Nah, yang keempat, memeliharakan perut daripada sangat kenyang. Karena sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Makan makanan yang halal, dan yang halal ini pun dibatasi, jangan terlalu kenyang. Walaupun sudah tuh makan yang halal, tapi mungkin ada batas, namun kada dibatasi. Nah, maka juga bisa kada kawa menjaga kemaluannya daripada berbuat maksiat. Kenapa? Karena tadi terlalu kenyang itu dapat menggerakkan syahwat. Nah, jadi 4 macam ini yang bisa menjaga kemaluan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara maksiat kemaluan itu adalah perbuatan zina. Nah, jadi agar anak kita terhindar daripada zina, maka ulama memberikan amalan, yaitu dengan membacakan surah Inna Anzalna atau surah Al-Qadar. Dibaca berapa? 5 kali kepada bayi yang baru lahir, maka insya Allah selama hidupnya tidak akan berbuat zina. Itu diantara pulang ke amalan untuk menghindarkan anak-anak kita, generasi-generasi kita daripada berbuat zina. Maka anak yang lahir tersebut bacakan surah Al-Qadar sebanyak 5 kali. Insya Allah lam yazni tula hayatihi, tidak akan berbuat zina selama hidupnya. Jadi nang baik si anak nah halus ya, agar terhindar daripada perbuatan zina, maka bacakan Inna Anzalna. Apalagi anak bibinian. Nah, maka setiap hari bacakan, lebih bagus lagi.
Ya kan, agar apa tuh terhindar daripada perbuatan zina. Atau mun paham itu nang tukang apa namanya, nang tukang putus urat pusarnya kan. Nah, waktu memutus itu tuh, itu nah hendaknya dibacakan surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai seterusnya. Pas nang memotong itu, nah kenapa? Karena di pusar inilah pusatnya, di sinilah awal mulanya. Bahkan di sininya kada apa tuh? Kada jauh daripada kemaluan tadi. Ya kan? Kada sawat apa tuh? Kada sawat jauh, kada sawat paling sekilan gua antara paruh lawan kemaluan itu. Nah, jadi saat menatap, apa tuh? Menatap tangking pusatnya jurang bang. Di saat menatapnya, nah baca akan mudah-mudahan tuh dengan dibacanya inna anzalna tadi bisa menjaga dan memelihara anak tersebut daripada perbuatan zina. Dan aku pada lagi bisa anaknya, muka itu cari ya, belum bahasa ya betul. Iya kan? Muka ada cucu barang, tapi kalau ada ya kan anak, cucu kasih apa kak? Keluarga kan. Nah ini tidak ketika memotong tali pusatnya itu, karena awal-awal inya makan bukan dimuntung. Awal-awal inya makan pun bukan dimuntung. Yang pertama kali inya makan waktu di dalam parut itu adalah mulai dari tangking pusatnya kan, situ kan. Oh salurannya makan situ kan. Bukan dimuntung saluran makannya, tapi saluran inya makan tuh asalnya dari pusatnya kan. Nah waktu menatap nang itu nah, sakira syahwatnya jangan tinggi, sakira jangan apa tuh inya berbuat zina. Nah maka niatakan dengan membaca Al-Qadar, mudahan inya jangan berzina sebanyak 5 kali. Pandai kita hafalin anzalna, ya oh hafal ini anzalna. Bukan apa cari Qurannya, baca ya betul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, baca 5 kali. Atau waktu batasmiyah itu Pak, bacakan 5 kali. Atau setiap hari mukawa baca gitu, niat mudahan terhindar daripada perbuatan zina. Apalagi kita di akhir zaman ini sudah dibayangkan oleh Rasulullah, sudah dikatakan oleh Rasulullah, maka banyak orang yang melakukan perbuatan zina. Zina itu tersebar di mana-mana. Nah, buktinya wayah ini tuh ini, ya kan? Sudah di mana-mana perbuatan zina itu dilakukan orang-orang kada takutan lagi. Antara sudah balaki babi ya tatap bazina aja ada mereka. Wah ini zaman apa tuh? Zaman HP wah ini makinnya. Ya kan? Oh, zaman HP tadi. Nah, nang kada suah batamuan 10 tahun 20 tahun wah ini kawa aja batamuan. Asalkan orang tuh aktif di media sosial kan, kawan bertamuan, ya kan? Nang lawas kada bertamuan, ya kawan di bertamuan. Anak kayak ini nih, ya kan? Bertamuan lawan mantan bahari. Nah misalnya tuh ya kan? Oh mantan bahari. Nah, lalu saling bertamuan kan? Nah saling apa tuh bawian kan, apa-apaan kan? Nah lalu jadi terjadi hubungan. Lalu laki begawi, seorang di rumah selingkuh jadinya. Atau bini kada tahu di rumah seorang di begawian berselingkuh, bisa juga namanya itu. Kenapa? Karena wah ini zamannya sudah zaman sangat canggih ya. Nah, karena kalau dibatasi lagi wah ini pergaulan tuh bilang karena kalau dibatasi lagi wah ini. Nah, ini agar terhindar daripada perbuatan zina tadi, nah bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai seterusnya. Mondai kada hafal kita ya pada hafal suruh ojo bacakan doanya ya bacakan doa atimi inna anzalna nah ya wata besi cucu tuh tagana saya kumpulan baju anak mbak adik cucunya itu lah mbak adik pulang enggak. Nah salah pada hafal baca inna anzalna suruh cucu nang tagana itu bacakan kada mandai iganya kada hafal ya wata
seorang ada apa? Bah, inna anzalna masa ada apa? Ya betul. Kecuali dalam kisah ada kisah jadi imam, bapak punika, nah saikongnya alim tapi kada wani gelitiran, saikong wani tapi kada ilmu. Ujar nang kada ujar nang alim ini nang kada wani ini nih maju jadi ikan lain bila salah kain aku mengaburakan itu ada maju jadi ikan bila salah kain aku mengaburakan ujar jadi imam Allahu Akbar baca waladhdallin amin baca surah Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr Lailatul baca ya. Lalu di belakang menagur Lailatul di belakang Lailatul wa ma adraka ma Lailatul qadr imbah menyambung ya lah ujar di belakang Lailatul kepaling nang mana juga nang bujurnya Lailatul kan Lailatul ditagur orang pertama Lailatul orang Lailatul ya Lailatul imbah menyambung nang kedua pulang orang Lailatul nya Lailatul misalkan gua bah ditagur gua bah jadi yang di belakang nang asalnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr ujian nang di belakang lailatul nah rusakan lainnya tagur lailatul Pak lalu wa ma adraka ma lailatul qadr ujian di belakang pula lailatul berpaling bujurnya mana juga aja lailatul Pak. Nah jadi inna anzalna apalagi tadi di waktu pas memotong tali pusatnya itu nah bacakan insyaallah akan dijaga dari berbagai macam dijaga daripada perbuatan zina. Nanti wayah ini kita sangat khawatir dengan pergaulan generasi kita saat ini. Nah maka untuk menahan daripada itu, menjaga daripada itu, diantaranya ulama memberikan amalan kepada kita untuk membacakan surah Al-Qadar tersebut agar jangan sampai dia berbuat zina. Kita teruskan. Adapun kedua tangan itu maka engkau peliharakan daripada memalu. Nama malu itu memukul aja kita. Palu itu kan mukul artinya. Nah, memukul akan orang Islam dan daripada mencapai harta yang haram. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala, atau engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Nah banyak tangan ini apa harus kita jaga daripada tangan kita ini daripada berbuat dosa. Yang pertama, jangan sampai kita memukul, ya kan? Nah memukul kita sarah aja lah gitu. Memukulnya, ya maka memukul ini macam-macam kan. Bila memukul nak kayak ini, aminjo ya kan? Bila memukul nak kayak ini, apa kan? Nampileng apa kita? Memukul, atau pokoknya memukul ini menggunakan tangan kita kepada orang lain, orang Islam. Nah maka jangan sampai kita gunakan tangan kita ini untuk memukul orang Islam. Munol anak pak ya apa? Nah ya kan, lawan anak pak kayak apa ya boleh kita memukul.
Nah itu disunnahkan oleh Rasulullah apabila anak itu kada mau sembahyang umur 10 tahun, maka disuruh oleh Rasulullah untuk memukulnya. Nah berarti berdosa kada dia? Karena disuruh oleh Rasulullah. Nah kada boleh itu kita memukul orang lain, pakalahi, ya kan? Memukul, baik tadi memukul bertinju atau bertampiling, amun beginya tuh napa caranya? Mau racak tangannya tuh, ya kan? Ini memukul ini macam pokoknya menggunakan tangan, baik memukul, menampiling, apalagi itu menampar, menguracak, apalagi itu. Nah itu tak masuk dosa perbuatan dosa daripada tangan. Artinya kita kada boleh memukul orang lain walaupun inya salah. Nah, yang sering terjadi memukul ini apa tuh? Ada maling, ya? Ada maling kan? Tangkap, mah dipukuli, dihajar. Ini kada boleh kan? Kenapa? Karena maling itu hukumannya bukan dipukul. Sekiranya jarak ya, ini jarak itu suruh ke mana tuh? Antar ke polisi, antar ke barang wajib, sekiranya diproses lah. Nah, jadi kita jangan istilahnya ini apa tuh? Main hakim sendiri. Nah, kada boleh kita memukul orang Islam, walaupun inya tadi itu salah, walaupun inya jadi maling tadi itu. Nah, maka kada boleh dipukul, tangkap, serahkan lawan yang wajib. Jangan seorang umpat memukul. Nah, wayah ini maling-maling ayam itu atau maling apa kah, maling sandal kah dapat bunyok lubang dipukulinya. Nah, ini kita belajar sudah kayak ini, jangan umpatan, apalagi menghuluakan begini. Ayo buat aja pukuli gitu. Nah, seorang menghuluakan, maka itu kada boleh. Ini dalilnya ya kan. Jadi engkau peliharakan daripada memalu ataupun memukul akan orang Islam, dan daripada mencapai harta yang haram. Nah, ada boleh juga tangan ini digunakan untuk apa tuh? Mengambil harta orang lain. Pakai tangan kan? Nah, maka pakai tangan tuh nang nyata dulu, nang kayak copet, nang kayak maling, nang kayak perampok. Nah, itu tak masuk apa tuh? Mencapai harta yang haram. Nah, jadi kita jaga tangan kita ini, nah, jangan sampai mengambil sesuatu atau harta yang haram. Mengampun orang tuh jangan diambil, ya kan? Jangan, kenapa? Karena tuh dosanya ada pada tangan. Dan apalagi engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Tangan ini jangan sembarangan, ya kan? Napa tuh menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang naran makhluk linda, ya kan? Baik manusia ataupun binatang. Nang hidup jangan sampai kita menyakiti daripada makhluk Allah Ta'ala. Menyembelih, nah maka jangan sampai menyembelih itu pakai lading tumpul. Itu termasuk menyakiti juga, ya kan? Nah, jadi itu lawan makhluk Allah Ta'ala ada sanggup tuh, jangan dipicik, jangan dimatiin, itu kada boleh hukumnya. Lawan makhluk Allah apa aja tuh, termasuk apa namanya, ayam kah? Atau termasuk kucing ya, termasuk apa kah? Nah, jangan sampai kita menggunakan tangan kita untuk menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Kucing misalnya tuh tawaf di gitu tudung, nah jangan apa tuh namanya, jangan ditampilin atau jangan apa tuh tangkap timbai.
Kemana tuh? Kalau longkang misalnya, maringaknya dibubur, kucingnya di longkang tuh. Padahal aja ambil makanan kada apa ada. Tawaf pada kami situ. Ya kan? Tawaf juga tutup pada kaminya. Nah, jadi jangan sampai menyakiti binatang tadi itu. Kecuali nang dibolehkan untuk dibunuh. Misalnya nyamuk tapak, dia nyamuknya itu kada apa-apa. Ya kan? Tapi pulang jangan menapak tuh imbah tapak pisat, pulang kasihan nyamuk. Kalau berbentuk nambah lagi, nah tuh jangan juga terginta. Ya kan? Imbah ditapak tuh gugur, mana kada puas pada dipisat pulang sampai hancur kada berbentuk laginya. Nah tuh jangan juga menyakiti nanti. Atau pulang tuh menyakiti, membakar tuh makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Nah jangan juga imbah apa tuh nyamuk tuh. Mbah matinya dibakar pulang, atau misalnya nyamuknya dibakar, nah kada boleh juga. Atau membakar sesuatu nang makhluk Allah nang bernyawa, nah jangan dibakar. Samut gatal, nah jangan dibakar juga. Itu termasuk apa tuh menyakiti makhluk Allah, dan membakar itu hanya hak prioritas Allah Ta'ala. Kada boleh makhluk ini membakar dengan api. Itu dinyatakan oleh para ulama. Jadi kita pun ada binatang apa misalnya samut gatal, tumpahinnya gas saja, jangan ditambahi api pulang, ya kan? Tumpahinnya gas itu kan mati juga nyata. Atau disamprot pakai samprotan nyamuk kan? Nah itu aja jangan dibakar. Amun dibakar itu tak masuk dosa di tangan. Kenapa? Karena yang membakar itu hanya apa tuh prioritas Allah Ta'ala. Makhluk lain tidak boleh membakar pakai api. Itu hanya wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi gunakan tangan kita, jangan menggunakan tangan kita untuk menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Nah ini adalah makhluk baik dari manusia ataupun binatang. Jangan sampai kita menyakiti makhluk Allah ataupun binatang tadi. Atau engkau khianat dengan kedua tangan itu pada amanah orang atau pada pertaruhan orang. Nah kayaknya pulang kita sambung sampai itu. Ya itu aja kan dulu. Nah, jadi diantaranya untuk menjaga tangan, jangan sampai kita memukul kepada orang lain, ataupun kita mencapai harta yang haram, atau mengambil, merampas, mencuntan harta yang haram. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan makhluk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan panjang umur, disihatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bi salatu salih wa ila hadratin nabi Allah.